Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah jeda libur 1 hari kemarin, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama, berbagi ilmu, belajar bersama, yang semoga kita selalu mengawalinya dengan keikhlasan dalam niat, kelurusan dalam niat kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal-amal yang saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau juga disebut Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berhenti pada hadis ketiga, di mana ada satu permasalahan yang kita tunda di pertemuan kita terakhir tentang pakaian berwarna merah. Insyaallah nanti akan saya posting di komen di kajian ini, insyaallah artikelnya. Saya bacakan sedikit di sini yang saya ambil dari situs konsultasisyariah.com. Ini salah satu situs yang bisa menjadi rujukan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dibina oleh Ustaz Amin Nur Ba'ith di antaranya, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Di sini disebutkan ada 2 kelompok dalil berkaitan dengan larangan menggunakan baju kain berwarna merah. Saya katakan 2 kelompok dalil karena dari 2 kelompok ini nanti akan ada sekian banyak pendapat para ulama. Kelompok dalil yang pertama adalah kelompok dalil yang maknanya membolehkan menggunakan pakaian warna merah. Di antaranya adalah
hadis yang sudah kita pelajari, yaitu hadis ketiga, hadisnya Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian ada pula hadisnya Amir al-Muzani. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, yang menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina yakhtubu ala baghlatin wa alaihi burdun ahmaru wa aliyun amamahu yu'abbiru. Amir al-Muzani menceritakan, saya melihat Rasulullah berkhutbah di Mina. Beliau di atas bighalnya, beliau memakai selendang berwarna merah. Sementara Ali radhiyallahu anhu berada di depan beliau mengeraskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu belum ada pengeras suara, ada orang yang tugasnya apa? Mengulang kembali perkataan agar bisa didengar orang lain. Kemudian hadis-hadis yang lain yang semakna, yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengenakan pakaian merah tadi. Ini kelompok dalil hadis yang menunjukkan boleh mengenakan pakaian merah. Sedangkan kelompok yang kedua dari dalil-dalil yang menunjukkan sebaliknya, yaitu adanya larangan-larangan menggunakan pakaian merah. Yang ini mungkin juga sudah dibaca, didengar oleh sebagian kita. Hadis Al-Barra ibn Azib juga. Hadisnya sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mayathiril humri wal qasiyyi. Nabi SAW melarang kami menggunakan al-mayathir berwarna merah dan pakaian al-qasi. Ini yang kemudian atau ini salah satu hadis yang sahih dalam kelompok hadis yang melarang. Sedangkan hadis-hadis yang lainnya cenderung lemah tentang larangan apa? Mengenakan pakaian merah itu. Nah, hadis ini sendiri maknanya mayathir itu bukan pakaian. Disebutkan mayathir itu jamak dari kata misra'ah. Apa itu misra'ah? Misra'ah itu karpet yang digunakan atau kain yang digunakan sebagai pelapis pelana. Jadi bukan pakaian, tapi apa? Seperti sejadah kecil begitu ya, yang diletakkan di pelana atau di tanduk onta. Itu yang dimaksudkan dengan mayathir. Sedangkan al-qassi adalah jenis baju tertentu yang dibuat di sebuah daerah di Mesir. Dinisbatkan kepada tempat pembuatannya. Nah, dari dua kelompok hadis ini, di sini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada 8 pendapat ulama dalam kitabnya Fathul Bari. Dari dua kelompok hadis ini yang membolehkan dan yang melarang, itu muncul 8 pendapat ulama yang menyebutkan tentang apa? Hukum mengenakan baju merah.
Pendapat yang pertama mengatakan apa? Boleh mengenakan baju merah secara mutlak. Baik yang polos maupun yang bercampur dengan warna lain. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, misalnya sahabat Ali Ibn Abi Thalib, Talhah, Abdullah ibn Ja'far, Al-Bara ibn Azib, dan yang lainnya. Di kalangan tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Abu Wa'il, dan yang lainnya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari. Dan ini juga pendapatnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat pendapat dalam mazhab Hambali. Yang kedua, dilarang secara mutlak. Meskipun ada campurannya. Merah sama hitam misalnya gitu ya. Ini dilarang secara mutlak. Yang ketiga, makruh. Kalau apa? Mayoritas warna kainnya merah. Kemudian yang kelima, boleh kalau memang apa? Merah tadi asal dari benangnya. Tapi kalau setelah ditenun baru dicelup warna merah, tidak boleh. Yang keenam, warna merah yang dimaksudkan adalah apa? Warna merah yang kekuningan. Bajunya biksu. Ada ya? Sebagaimana salah satu riwayat yang menyebutkan menerangkan tentang warna merah tadi. Yang ketujuh, larangan ini khusus untuk pakaian yang semuanya dicelup dengan warna merah. Namun kalau ada campuran warna lain, hitam, putih, atau yang lainnya, tidak mengapa. Yang kedelapan, boleh dengan apa? Warna celupan selama pakaian itu tidak menjadi pakaian syuhrah. Nah, dari 8 pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ali Farkus, ini dari sumber Muhammad Ali Farkus, bahwa yang lebih dekat kepada pendapat yang benar dibolehkan menggunakan warna merah. Kenapa? Yang pertama, hadis yang menyebutkan tentang larangan pakaian merah itu tidak lepas dari cacat dan kelemahan. Rata-rata hadisnya lemah. Kecuali riwayat Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, dan ternyata itu tidak berkaitan dengan pakaian warna merah. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW disebutkan menggunakan pakaian merah tanpa ada keterangan apakah ada campurannya atau tidak. Iya, nanti artikel lengkapnya silahkan dibaca, bisa dicari di konsultasi syariah, atau insya Allah saya tampilkan nanti di komentar. Wallahu a'lam. Itu tambahan berkaitan dengan cerita yang diceritakan Al-Bara ibn Azib, dan beberapa hadis nanti menyebutkan tentang pakaian berwarna merah yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita lanjutkan kepada hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq
Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masih dari sahabat yang sama, Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menceritakan, ma ra'aitu min dhi limmatin. Tidaklah aku pernah melihat min dhi limmatin, dari seseorang yang mempunyai apa? Limmah. Apa itu limmah? Limmah adalah rambut yang menjuntai, melebihi telinga, baik mengenai pundak sampai di pundak ataupun tidak. Asalkan rambut itu sudah melebihi telinga, dalam bahasa Arab disebut limmah. Maka aku tidak pernah melihat seorang yang berambut panjang melebihi telinga fi hullatin hamra'a, mengenakan atau dalam pakaian apa? Merah. Dan ini yang menegaskan tadi bahwa Rasulullah mengenakan pakaian merah. Ahsana min Rasulillahi SAW, yang lebih bagus, yang lebih ganteng, tampan dari Rasulullah SAW. Kemudian diterangkan tentang limmah tadi, tentang rambut panjang beliau yang melebihi telinga. Ternyata tidak hanya melebihi telinga, lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau memiliki rambut yang mengenai apa? Kedua pundaknya. Jadi rambut beliau lebih dari telinga sampai mana? Sampai memukul, sampai mengenai pundaknya. Ba'idu ma bainal manqibaini, jauh di antara apa? Dua pundaknya. Nah, ini sebelumnya sudah kita terangkan. Apa maknanya jauh kedua pundaknya? Mempunyai dada yang bidang. Ya. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Ini juga sudah lalu. Dan tidaklah beliau itu orang yang pendek wala bit tawil, dan juga tidak pula apa? Tinggi. Nah, nanti kita akan ulangi lagi, maksudnya apa? Tidak tinggi sekali. Ya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sendiri, inna makana baina dzalik. Jadi Rasulullah SAW itu antara apa? Tinggi yang sangat ataupun apa? Bukan pula pendek. Lakinnahu ila tuli aqrab, akan tetapi beliau kepada tinggi itu lebih dekat. Jadi postur beliau tinggi, tapi bukan tinggi yang berlebihan. Itu maksudnya. Kemudian hadis yang kelima. Haddatsana, qala al-muallifu haddatsana Muhammad ibn Ismail. Qala haddatsana Abu Nuaim. Qala haddatsana Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, kita sekarang beralih kepada sahabat yang lain. Kalau di hadis pertama, kedua adalah hadisnya Anas, pelayan dekat Rasulullah SAW. Maka di hadis ini orang yang lebih dekat lagi, sepupu beliau plus apa? Menantunya. Apa cerita sepupu beliau, menantu beliau tentang
sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Tidaklah Nabi SAW itu orangnya tinggi sekali. Nah, ini saya beri tambahan berdasarkan apa? Hadis-hadis yang lain. Kalau di sini tentunya tidaklah tinggi. Wala bil qasir, tidak pula pendek. Ini poin yang sudah dibahas dalam beberapa hadis sebelumnya. Shathnal kaffaini wal qadamaini. Shathna yaitu tebal. Jadi telapak tangannya dan telapak kakinya, kedua telapak tangannya dan dua telapak kakinya itu apa? Tebal. Dhahmar ra'si. Kepalanya besar. Tapi tentunya bukan besar yang menunjukkan apa? Tidak baik, tapi kepala besar yang sebagian mengatakan apa? Menunjukkan kecerdasan. Dan juga bukan yang negatif. Orang dikatakan besar kepala apa? Sombong, bukan. Dhahmal karadis. Dan besar pula apa? Tulang belulangnya. Karadis ini banyak makna, diantaranya apa? Persendian, ujung dari tulang belulang. Dan diantara maknanya apa? Tulang belulangnya besar. Kepalanya besar. Kemudian apa? Tulangnya besar. Ini menunjukkan tubuh yang kokoh. Maka tidak heran di usia 50, di usia 60 tahun masih terjun dalam medan peperangan. Itu ya. Berbeda kondisi kita sekarang, gitu ya. Usia 30, 40 sudah lemes gitu ya. Suruh jalan, suruh lari, ya. Suruh goes. Maka beliau diberikan fisik yang tangguh. Tawilal masrubati. Masrubah adalah apa? Rambut dada. Memiliki apa? Rambut dada yang panjang. Ini poin tambahan di hadis ini. Tentang apa tadi? Telapak tangan dan kaki yang tebal, kepala yang besar, tulang belulang yang besar. Demikian pula berarti beliau punya bulu dada yang panjang. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Apabila beliau berjalan, ini poin yang sudah sebelumnya. Apa itu? Berjalan tegap. Berjalan cepat dengan tegap. Seperti turun dari tempat yang tinggi. Sabab itu bukit. Tempat yang miring, tempat yang menurun. Maka kita jelaskan sebelumnya, cepatnya bukan cepat yang terburu-buru. Karena tidak ada orang turun dari bukit terburu-buru, kecuali dia akan jongor, gitu ya, jatuh.
tapi turun dengan tegap, waspada. Nah, ini yang dimaksudkan dengan cepatnya Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Belum pernah atau tidak pernah aku melihat sebelum beliau, tidak pula setelah beliau, orang yang semisal beliau. Iya. Karena beliau satu-satunya manusia yang diberikan apa? Kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan tentu dalam makna apa? Manusia. Sedangkan kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengakuan dari sepupu beliau sendiri, menantu beliau sendiri, tidak ada yang pernah seperti beliau, baik secara fisik maupun apa, akhlak dan sifatnya. Kemudian hadis ke-6, qala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala hadatsana Abi anil Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu bima'nahu. Ini hanya menyebutkan riwayat atau jalan yang lain. Kalau tadi beliau meriwayatkan dari Muhammad ibn Ismail dari Abu Nuaim baru ke Mas'udi. Kalau ini dari jalannya siapa? Sufyan ibn Waqi', kemudian Waqi' dari Al-Mas'udi. Setelahnya sama, isinya juga sama. Nah, kemudian kita beralih kepada hadis yang ke-7. Hadis yang cukup panjang. Masih dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibn Husain wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahidun. Jadi Imam Tirmidzi mendapatkan cerita ini, riwayat ini dari 3 guru beliau. Yang ketiga-tiganya, dan ini menunjukkan bahwa tidak cukup guru itu hanya satu. Bahkan kadang dalam masalah yang sama. Jadi jangan pernah kemudian kita punya prinsip gitu ya, atau punya pemikiran. Ada pengajian kitab tauhid, saya sudah pernah ngaji sama Ustadz Fulan kitab tauhid. Ya enggak apa-apa, ada ustadz lain yang bahas kitab yang sama, belajar lagi. Ada nanti kitab yang sama dibahas ustadz yang lain, belajar lagi, enggak masalah. Biasa para ulama dulu begitu, gitu ya. Qalu, ketiga-tiganya mengatakan haddatsana Isa ibn Yunus, menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah, dari Umar ibn Abdullah maula Ghufrah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bercerita kepadaku Ibrahim ibn Muhammad dari putranya Ali ibn Abi Talib. Putra maksudnya apa? Cucunya, ya. Karena Ibrahim ini putranya Muhammad, bukan putranya Ali. Maka dalam bahasa Arab, anak, cucu ke bawah, cucu, cicit ke bawah itu juga disebut anak. Sebagaimana kakek, buyut ke atas juga bisa disebut sebagai bapak. Qala, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, kana Aliyun
radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah SAW qal, dahulu kala sahabat Ali kalau mensifati Rasulullah SAW, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mumaghati. Nah, di sini ada tambahan keterangan tentang masalah tinggi tadi. Tidaklah Rasulullah SAW itu tinggi yang mumaghat. Apa itu mumaghat? Disebutkan di bawah dari orang Badui, al-mumaghat adz-dzahibu tulan. Zahib kalau kita artikan letter lux, pergi, artinya lebih tingginya berlebihan, ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang tinggi itu kadang ada yang lebih tinggi lagi, Masya Allah, ya. Rata-rata di Indonesia mungkin 170, 180 itu sudah dikatakan tinggi. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, yang tinggi melebihi rata-rata inilah yang dikatakan apa? Mumaghat. Atau dalam bahasa yang sebelumnya apa? At-tawilul ba'in. Wala bil qasiril mutaraddid. Tidak pula apa? Pendek yang mutaraddid. Afwan gitu ya. Kadang ada orang itu yang sudah pendek, kemudian kepalanya agak masuk gitu ya. Jadi kelihatan kayak nggak punya leher, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan mutaraddid. Jadi tidak tinggi sekali, tidak pula pendek yang seperti itu. Kana rab'atan minal qaumi. Maka beliau adalah rab'ah minal qaumi. Rab'ah sudah berlalu kalimatnya. Diriatkan dengan rab'ah, diriatkan pula dengan apa? Marbu'. Yang tingginya itu sedang. Nah, berarti ini yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, beliau itu tinggi. Tapi tingginya yang sedang, bukan yang berlebihan. Kemudian pula lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajilan. Kemudian berkaitan dengan apa? Rambutnya tidaklah keriting, kotot yang keriting sekali. Wala bisabti, tidak pula apa yang lurus, kaku. Kana ja'dan rajila, tapi keriting yang lurus gitu ya. Gimana keriting lurus itu? Ikal gitu ya. Kita sebutkan sebelumnya ikal rambutnya itu. Nah, kemudian tambahannya walam yakun bil mutahham wala bil mukaltham. Kemudian berkaitan dengan wajah beliau. Mutahham dikatakan tidak mutahham. Mutahham itu apa? Wajah yang bulat. Mutahham itu yang badil kathir lahm. Apa ya?
bahasanya sekarang cabi, yang apa? Iya, cabi ya istilahnya. Yang pipinya, yang dagingnya banyak di wajah. Apa istilahnya? Tembem. Gitu ya. Tidak pula mukaltham. Mukaltham yang wajahnya bulat. Jadi wajah beliau tidak bulat full, tapi apa? Wa kana fi wajhihi tadwirun. Tapi di wajahnya ada memang bentuk bulat. Mungkin kita sebut sekarang apa? Oval gitu ya. Wajahnya jadi bukan bulat sempurna, tapi bulat yang memanjang. Itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abyadu mushrabun. Kemudian apa? Kulitnya itu putih. Mushrabun. Yang agak kemerahan atau kecoklatan. Makanya kemarin disebutkan apa? Bukan yang putih sekali, bukan pula sawo matang. Cenderung ke putih, tapi bukan putih yang putih sekali. Ad'ajul ainaini, ahdabul ashfari. Yang mempunyai mata hitam. Jadi apa itu? Yang tengah itu hitam, bukan biru, bukan coklat, tapi hitam. Ahdabul asfari, yang bulu matanya ahdab, yaitu lentik. Jadi laki-laki juga ada yang bulu matanya lentik. Jadi bukan hanya wanita. Jalilul musyasi wal katadi. Bahunya lebar, tidak berbulu. Jadi pundaknya, itu yang tadi apa? Ba'idul mankibain. Pundaknya lebar, pundaknya saling berjauhan, dan tidak tumbuh rambutnya. Ajradu dhu masrubatin. Ajradu yaitu berdada bidang yang memiliki apa? Bulu. Syathnul kaffaini wal qadamaini. Ini sudah dalam riwayat sebelumnya. Kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya apa? Tebal. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Jika beliau berjalan taqalla'a, berjalan dengan tegap, ka'annama seakan-akan yanhattu fi sababin, menuruni bukit, menuruni jalan yang menurun. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Apabila beliau menoleh bersamaan. Artinya bukan hanya ngelirik beliau itu. Kalau ngelihat ya ngelihat saja. Antara wajah, pandangan semua mengarah kepada yang dilihat.
Dan wallahu alam, ini supaya apa? Tidak menimbulkan kecurigaan. Kita kadang iseng gitu ya, ngapain itu orang lirik-lirik gitu ya. Tapi kalau melihat langsung, itu jelas ada yang dimaui. Maka beliau bukan orang yang berbasa-basi. Baina katifaihi khatamul nubuwati, antara kedua pundaknya ada tanda, ada stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah stempelnya para nabi. Sebagian insyaallah pernah mendengar ceritanya tentang stempel ini dalam kisahnya siapa? Kisahnya sahabat Salman Al-Farisi. Ketika beliau ingin memastikan kenabian Nabi SAW, dia berusaha berada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi tahu itu, akhirnya ditunjukkan, ini yang kamu cari. Dari mana Salman Al-Farisi tahu tentang tanda kenabian ini? Karena dia sebelumnya belajar di tempat pendeta-pendeta yang pernah dia tinggali tentang tanda-tanda kenabian Nabi terakhir yang akan muncul. Ajwadun nasi sadra, orang yang paling baik apa? Dadanya. Maksudnya hatinya yang paling baik. Orang paling dermawan. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan orang yang paling jujur dalam ucapannya, paling benar perkataannya. Alyanuhum arikatan, yang paling lemah lembut dalam tindak tanduknya, perilakunya. Akramuhum ishratan, yang paling mulia dalam pergaulan. Man ra'ahu badihatan habahu, orang yang melihatnya langsung akan apa? Segan kepadanya. Punya wibawa yang membuat orang segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, tapi kalau sudah bergaul dengan beliau, mengenalnya dengan baik, pasti akan jatuh cinta kepadanya. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, berkata yang mensifatinya yaitu Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis sebelumnya tadi, belum pernah aku melihat sebelum beliau ataupun setelah beliau orang yang semisal beliau. Dan ini sikap kelembutan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Maka dengan kasih sayang Allah, kamu bisa bersikap lembut terhadap mereka. Yang ini memberi pelajaran kepada kita untuk apa? Memohon kepada Allah sifat-sifat baik itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau itu berbicara kasar, berperangai yang kasar, maka mereka akan lari dari seputarmu.
Maka para ulama menerangkan bahwa sifat kebaikan itu ada yang apa? Ada yang fitri dan ada yang kasbi. Ada yang sudah merupakan tabiat. Orang mengatakan apa? Dari sononya. Ada orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, sifat yang baik, penyabar, santun dan sebagainya, memang sudah bawaannya. Kawan lahir gitu ya. Kawan bayi. Tapi bukan berarti kalau kita tidak punya kawan bayi seperti itu, kita tidak bisa mendapatkannya. Ada yang sifatnya apa? Kasbi. Dengan kita berusaha. Berusaha membiasakan dan berusaha untuk apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar diberikan apa? Akhlak yang baik, sifat yang baik, bermuamalah yang baik. Bukan apa-apa, untuk apa? Membantu dalam dakwah kita, membantu kita mengajak manusia dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Ini 4 hadis yang bisa kita baca dalam kesempatan ini, yang menambah pengetahuan kita baik secara fisik Rasulullah SAW ataupun apa? Akhlaknya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.